Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali hadirin dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan untuk belajar kembali. Kita sama-sama menata hati kita, karena ilmu itu tempatnya di hati. Kalau ilmu ini mau masuk ke dalam hati, maka yang harus segera kita lakukan adalah membersihkan tempatnya. Mana tempatnya ilmu? Hati. Kalau ilmunya mau masuk ke dalam hati, maka yang dibersihkan adalah hatinya, tempat di mana ilmu itu ada, tempat di mana ilmu itu masuk. Imam Syafi'i pernah curhat, atau Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Waqi, guru beliau, tentang buruknya hafalan. Syakautu ila Waqi su'a hifzi. Aku datang kepada guruku Imam Waqi mengadukan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku Imam Waqi mengatakan, membimbing aku agar aku meninggalkan seluruh potensi maksiat. Al-ilmu nurullah, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya dari Allah itu tidak akan pernah datang kepada orang yang bermaksiat. Ilmu itu tempatnya di hati, maka yang paling harus dibersihkan supaya ilmu itu mudah, nyaman, berlama-lama di dalamnya adalah bersihkan wadah ilmunya, yaitu hati kita. Dibersihkan supaya ilmu mudah masuk, mudah diamalkan, mudah diajarkan lagi kepada yang lain. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka tilawah Al-An'am ayat 111. Hadirin di TikTok, YouTube maupun Instagram, silakan dibuka Al-An'am ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira ismullah mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, pagi ini Allah masih izinkan kita untuk tilawah satu halaman dari ayat 111 Al-An'am sampai ayat 118-nya Al-An'am. Semoga ayat demi ayat yang kita baca kelak memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat. Iqra'u al-Qur'an. Sabda Nabi Muhammad SAW, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran, ya'ti, akan datang dia Al-Quran, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi yang membaca Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, kita hiasi hidup kita dengan Al-Quran, kita berupaya untuk mendekat kepada Al-Quran. Hidup ini akan jadi berkah jikalau kita mau mendengar dan mendekat kepada Al-Quran. Al-An'am ayat 26. Dan hidup ini akan binasa, yanhauna anhu wa yan'auna anhu, jikalau kita tidak mau mendengar Al-Quran dan menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Jadi kunci keberkahan hidup itu adalah mendekat, mendengar Al-Quran. Ayat 111 Al-An'am halaman 400. Kalau teman-teman punya kitab tafsir Ibnu Katsir jilid yang ketiga, seperti ini kurang lebih yang terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, seandainya kami penuhi permintaan mereka yang bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika suatu mukjizat datang kepada mereka maka mereka akan beriman, lalu kami turunkan malaikat untuk menyampaikan kepada mereka risalah dari Allah dengan membenarkan para nabi dan rasul utusan Allah, niscaya mereka tetap tidak akan beriman. Kalau sekiranya Allah turunkan malaikat pada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka juga tidak akan beriman. Apa karakter-karakter mereka yang akhirnya tidak beriman? Faktor paling utamanya gengsi menerima kebenaran. Sulit menerima kebenaran. Banyak alasan. Kenapa masih belum mau menunaikan sholat? Kan sholat kayaknya minimal. Kalaulah kita tahu kita masih belum bisa menunaikan kewajiban, akui dulu bahwa itu karena kekurangan diri dan itu adalah kekeliruan. Akui bahwa ini keliru dan kita berjanji untuk berupaya jadi hamba yang lebih baik. Akui ini salah dan kita mau jadi hamba yang lebih dekat sama Allah. Akui bahwa ini nggak pas, lalu kita berupaya untuk makin taat kepada Allah. Akui, itu kunci dari mengambilnya, itu kunci dari datangnya kebaikan itu dengan mudah dalam hati kita. Mengaku hamba, sadari bahwa diri ini adalah seorang hamba, bukan seseorang yang terus kemudian mengaku sebagai Tuhan. Bukan, kita ini hamba. Kalau Allah turunkan malaikat, mereka tetap nggak beriman. Diturunkan nabi dan rasul utusan Allah, mereka juga tidak beriman. Dibangkitkan yang mati untuk memberitahu tentang apa yang terjadi setelah kematiannya,
Mereka juga nggak mau beriman karena mereka gengsi. Hati mereka ditutup dengan ran, adanya nokta hitam yang membuat hatinya gelap. Gelapnya hati 3, karena maksiat, karena gengsi, karena enggan taat kepada Allah. Gengsinya menutup hatinya. Dosa dan maksiatnya tambah membuat parah keadaannya. Dan enggan taat pun semakin membuat itu bertambah semakin menjadi-jadi. Induk kebaikan, taat kepada Allah. Makin taat, makin nyaman hidup kita. Makin dekat sama Allah, makin dimudahkan apapun yang kita inginkan. Karenanya Nabi SAW salah satu amalan yang paling beliau sering lakukan itu apa? Menjaga kedekatan dengan Allah. Terus menjaga kedekatan dengan Allah. Caranya gimana? Banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hati ini kalau mau tenang, tentram, nyaman, maka jawabannya cuma ada pada satu hal. Sering-seringlah mengingat Allah. Ketika seorang jatuh cinta kepada orang lain, maka yang ada di benaknya itu cuma tentang orang yang dia cintai. Betul apa betul? Lo lagi ngalamin nanti gimana? Kalau kita lagi jatuh cinta, yang teringat-ingat waktu sendirian, yang teringat dia. Di tengah keramaian pun yang teringat dia. Buka sosial media pun yang teringat, mau melihat akun sosial medianya. Mau makan yang teringat dia, mau minum yang teringat dia, mau tidur pun gak bisa. Kenapa? Karena sadarnya mengingat dia lebih indah daripada mimpinya, jemaah. Gak bisa tidur karena sadarnya lalu mengingat-ingat tentang si dia jauh lebih indah daripada tidur lalu dia bermimpi. Mimpi kalah, jemaah, sama keindahan mengingat dia. Ini kalau orang jatuh cinta. Gimana dengan seseorang yang mencintai Allah? Bukannya harusnya seseorang yang cinta Allah itu lebih dalam, hadirin? Quran surah Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ketahuilah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, cinta mereka kepada Allah sangat dalam. Mereka sangat cinta sama Allah. Karenanya jangan ada lagi gengsi, jangan ada lagi enggan taat, jangan ada lagi kita dekat-dekat pada maksiat. Ya nggak bisa lah jemaah, kalau kita manusia mau terbebas dari dosa, nggak bisa. Ya, sebagai manusia kita nggak bisa terlepas, terhindar dari maksiat. Ada aja kekeliruan yang kita lakukan, ada aja dosa yang nggak sengaja kita lakukan. Tapi minim-minim hindari dosa, hindari maksiat. Ada kalimat ulama, min awwalil khair tarkus syarr. Tulis di kolom komentar,
awal dari kebaikan adalah meninggalkan dosa. Min, dari awalil khair, awal terbukanya gerbang pintu kebaikan yang sangat besar. Lalu kita masuk di dalam kebaikan-kebaikan itu dan kita mendapatkan banyak kebaikan. Tatrukasyar, engkau meninggalkan dosa, tinggalkan keburukan. Min awalil khair, kalau kita ninggalin sesuatu yang buruk, Allah buka kebaikan untuk kita yang banyak lagi besar. Min awalil khair tatrukasyar. Di antara gerbang besar kebaikan itu, kalau kita mau masuk mendapati gerbang besar kebaikannya adalah tatrukasyar, engkau meninggalkan perbuatan yang buruk. Kita meninggalkan dosa. Karenanya nyaman, tenang hidup yang berupaya untuk makin dekat kepada Allah, makin berusaha jauh dari perbuatan dosa. Lalu dia beriman dengan iman yang kokoh, yang kuat. Maka mari kita lanjut ayat 112. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadi musuh. Untuk setiap nabi kami menjadi musuh yang terdiri dari syaitan dan manusia, dan syaitan yang dari bangsa jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkan mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Apa juga nih yang membuat hati ini condongnya kepada yang keliru, bukan kepada yang baik? Di antaranya adalah seringnya berbohong. Yang membuat hati ini hitam, yang membuat hati ini pada akhirnya enggan mendengar kebaikan. Hati ini akhirnya condongnya selalu pada yang keliru. Di antara sebab-sebabnya adalah sering berbohong. Mereka sering berbohong. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kenapa mereka masih tetap kekeh pada kekeliruan yang mereka selalu lakukan? Karena mereka sering berbohong, mengada-ngadakan satu cerita yang pada akhirnya bukan untuk mengambil hikmah, tapi untuk mengelabui orang lain. Makanya sabda Nabi, iyyakum bis-sidq fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimi kejujuran, karena kejujuran menghantar pada kebaikan, kebaikan membuat kita masuk surganya Allah. Wa iyyakum al-kadzib, hindari oleh kalian bohong. Fa innal kadziba, karena kebohongan yang dilakukan yahdi ilal fujur, mengarahkan kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan fajir menghantarkan kita ke dalam jurang yang paling binasa.
Lazimi kejujuran walau di hadapan kita sebuah kehancuran. Lazimi yang jujur, yang baik, tulus berucap. Jangan ada kebohongan di antara kita, jujur, santun, penuh adab. Lazimi kejujuran. Latih anak-anak kita untuk terbiasa jujur. Sudah sholat nak? Dan ketika mereka mengatakan sesuatu yang jujur, jangan terus kemudian kita membuli mereka. Karena hampir sering didapati perusak mental anak-anak kita adalah kita orang tuanya sendiri. Kadang yang merusak mental anak kita itu malah justru orang tuanya. Ketika anaknya jujur malah dimarahin. Kamu tuh gimana sih? Oh belum, kan beda hadirin. Kamu tuh gimana sih kok belum sholat? Sama kita yang bilang, nah, iya makasih ya sudah jujur sama mama. Yuk habis ini jangan ditinggalkan sholatnya. Sholat. Awali hari dengan kejujuran. Tadi sholat subuh, kesiangan. Yaudah nanti jangan diulang ya. Ayo sholat subuh. Bangun mentalnya anak kita. Dengan apa mental mereka dibangun? Dengan senantiasa orang tuanya bersikap lemah lembut, orang tuanya mengajarkan kejujuran. Ketika jatuh, bukan menyalahkan mejanya nakal. Kenapa jatuh? Oh kodoknya nakal. Bukan. Mereka jatuh, dibisikin ke telinganya. Gak apa-apa nak, ayo bangkit lagi, ayo belajar jalan lagi ya, bismillah. Jadi jujur dari kecil, sedari dini jujur. Kalau kita jujur, maka kita tidak akan pernah kenal yang namanya berbohong. Tulis teman-teman. Kalau kita lazimi kejujuran, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya kebohongan. Karena kita jujur apa adanya. Orang yang jujur ceritanya selalu sama. Dia beli di tempat A, dia akan cerita beli di A. Orang jujur tuh ceritanya nggak mungkin berubah-ubah. Maka kalau ada orang kok kalau cerita berubah-ubah, itu indikasi bahwa dia sedang bohong. Kemarin kemana? Oh kemarin saya liburannya ke sini. Loh, katanya kemarin liburannya ke A, kok sekarang bilangnya ke B? Oh enggak deh, ternyata ke C. Wah, gara-gara bohong. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kebohongan itu memanggil teman-temannya untuk datang. Sekali bohong, akan bohong yang berikutnya, akan bohong yang berikutnya, akan bohong yang berikutnya. Gara-gara kebohongan. Lazimi kejujuran hadirin. Dan gak enak jadi orang yang suka berbohong itu hadirin. Harus dia mengingat bohong apa tadi ya, mengucap gimana tadi ya. Gak enak hadirin. Enak jadi orang jujur. Karena kita jujur, Allah mencintai hamba yang jujur. Lazimi kejujuran. Jangan ada-adakan lagi satu perkara kebohongan. Ayat 13. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat tertarik kepada bisikan-bisikan yang membuat mereka keliru dan mereka senang terhadap dunia dan perhiasannya,
dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Kalau Allah sudah kalau seorang hamba sudah saking banyaknya hatinya tertutup oleh karena dosa, maka Allah akan biarkan mereka tertarik pada bisikan-bisikan syaitan. Dibiarkan tertarik sama dunia dan gemerlapnya. Dibiarkan tertarik dan senang kepada hal yang fana. Lalu agar mereka terbiasa melakukan apa yang mereka lakukan. Gelap, bertambah gelap, bertambah gelap, bertambah gelap. Jauh, bertambah jauh dari Allah, bertambah jauh dari Allah, lagi bertambah jauh dari Allah. Allah biarkan mereka. Fase yang paling menyakitkan yang diterima seorang hamba itu adalah pembiaran dari Allah. Fase terpahit seseorang kalau sudah gak mau peduli lagi sama orang lain. Bahasa Jawanya sakarepmu. Itu udah fase yang paling pahit. Saat pada akhirnya puncaknya orang ini sudah gak mau lagi peduli sama kita, udah gak sayang lagi sama kita, udah gak mau tahu lagi tentang kita, maka dia akan bilang sakarepmu. Bahasa Indonesianya terserah, silahkan. Makanya coba dibaca lagi. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan ketika hati orang yang tidak beriman kepada akhirat itu waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Mereka dibiarkan tertarik sama bisikan-bisikannya syaitan. Syaitan bisikin sesuatu, dia tertarik. Syaitan yuwaswis fi sudurin nas, lalu dia ikut. Padahal Allah juga beritahu, ini yang benar, ini yang keliru, ini yang tepat, ini yang salah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Bukankah kami ciptakan dua mata? Bukankah kami ciptakan lisan dan penutupnya? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadaina. Bukankah kami sudah beri hadaina? Kami berikan petunjuk. Jadi Allah sudah kasih petunjuk belum? Allah sudah bimbing belum? Allah sudah arahkan atau belum? Sudah. Hun najdain, kami beri petunjuk lalu kamu bebas memilih dua jalan. Allah sudah beri petunjuk sama kita. Lalu kita dibebaskan memilih dua jalan. Jalan ke kanan, jalan keselamatan, penuh lika-likunya, penuh ujian dan tantangannya, tapi akhir kesudahannya adalah syurganya Allah. Ashabul yamin, yaitu mereka yang ada golongan kanan. Wa ashabus shimal, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Dan ada yang golongan shimal, kiri, yamin kanan, shimal kiri, atau yamin yasar juga boleh. Tapi dalam Quran surah Al-Waqiah ada golongan kiri. Siapa golongan kiri? Yang gengsi, enggan taat, tertutup hatinya karena berbuat maksiat. Ditambah lagi tadi ayat 112, karena mereka sering bohong.
Sering bohong. Termasuk untuk para pedagang. Kalau ada di antara teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang berdagang, jujurlah. Udah berapa yang pesan? Karena maunya supaya terkesan yang pesan sudah banyak, kita bilang udah 30. Padahal yang pesan baru 2 orang misalnya. Buat apa? Oh, yang pesan ini udah 30. Padahal yang pesan baru 2 orang. Kenapa dia tinggikan? Kenapa dia berbohong? Alasannya supaya melariskan dagangannya. Enggak perlu. Jujurlah. Mas, maaf kemarin berapa ya? Oh, kemarin 12. Ya udah, bilang aja 12. Enggak perlu berbohong. Sama sekali enggak perlu berbohong. Udah ada yang pesan belum? Belum ada yang pesan, ini masih belum satupun ada yang. Kalau emang belum ada yang pesan, bilang belum. Lazimi kejujuran. Jujur membawa keberuntungan. Jujur membawa kebaikan. Jujur menjadikan hidup kita semakin terlihat keindahannya. Faktornya karena jujur. Jujur jemaah. Jadi orang-orang tersebut, mereka lebih tertarik pada bisikan-bisikan syaitan, lalu mereka menyenangi apa yang dibisikkan syaitan kepada mereka. Dan agar mereka tetap melakukan hal tersebut, artinya mereka enggan taat kepada Allah. Ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kita. Orang-orang yang telah diberikan kitab mengetahui dengan benar bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Apa penyebab berikutnya hati kita menjadi gelap? Berarti tadi 4 ya. 1, gengsi. 2, dosa. 3, enggan taat. 4, sering berbohong. 5, karena kita meragukan Al-Quran. Diulangi. 1, karena gengsi. 2, karena dosa. 3, enggan taat. 4, karena sering berbohong. 5, karena meragukan Al-Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kita termasuk orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran. Itu loh hadirin. Makanya setiap pagi kita selalu bangun, berdoa, terus ibadah, mendekat ke Allah, terus kita minta Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Ilmunya masuk lewat wasilah Al-Quran. Ini Al-Quran gudangnya ilmu, pusat sumber keberkahan. Maka kalau ada hari yang kok diawali dengan Al-Quran, dia sudah menempelkan dirinya pada keberkahan, dan hari itu Allah berkahi hidupnya. Kok ada hari kita kok bangun subuh, sholat, zikir, lalu kita dekat kepada Al-Quran, kok habis itu kita baca Al-Quran,
berarti hamba tersebut sudah dengan sengaja menempelkan dirinya dengan keberkahan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini mukjizat, penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Kita nempel sama Al-Quran, kita nempel hadirin, supaya dapat berkah dari apa yang kita baca, tadaburi, pelajari. Fala takunanna minal mumtarin, fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ragu kepada Al-Quran. Harus yakin, membacanya penuh keyakinan, memahaminya penuh dengan keikhlasan, mempelajarinya penuh dengan kekhusyuan, mengamalkannya penuh dengan bersandar kepada Allah seraya memohon pertolongan kepada Allah, lalu mengajarkan kepada yang lain penuh dengan ketulusan. Tulus ngajarin orang. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai juga kepada hati, dari hati ke hati. Tulus nyampein. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalau kita lagi mau berproses jadi hamba yang lebih baik. Allah tahu kalau kita berupaya untuk mencari apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Allah tahu pagi ini ngantuk-ngantuk, betul? Ngantuk semua? Udah ngopi, waduh. Ngantuk, enaknya ngapain? Tidur. Tapi kita berusaha melawan. Banyak orang tidak mau dan tidak berani memulai. Ada yang sudah berani memulai tapi nggak istiqomah atau nggak konsisten. Ada yang sudah konsisten tapi menyerah di tengah jalan. Pada akhirnya siapa yang mereka akan berpulang dengan sebaik-baik keadaan adalah mereka yang istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Bukan yang istiqomah lalu patah di tengah jalan. Bukan yang istiqomah lalu di usia ke-29-30-nya mereka kembali kepada masa lalunya. Bukan. Tapi mereka yang istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Minta terus ini loh hadirin sama Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, supaya tetap bisa begini sampai nanti kami mati ya Allah. Supaya tetap bisa mengaji sampai nanti kami mati ya Allah. Apakah kita menjamin akan seperti ini terus? Tidak. Gak ada yang bisa jamin kita begini terus hadirin. Boleh jadi nanti ada yang pindah kalau lingkungannya mendukung, bisa ngaji setiap hari. Kalau lingkungannya gak mendukung, kita bisa ngaji. Karena alhamdulillah atas pertolongan Allah satu sama lain mendukung. Lingkungannya mendukung, sama-sama ikhlas karena Allah. Jadi gak lagi diperdulikan mau yang datang 2, mau yang datang 10, mau yang datang 15, 21. Bukan lagi menjadi soal, karena fokusnya berupaya untuk hati ini hanya tujuannya tertuju untuk Allah, bukan yang lain. Kan kalau kita pindah belum tentu lingkungannya nanti sama, betul? Lingkungan berpengaruh nggak? Pengaruh banget hadirin. Sabda Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya, di mana lingkungan tinggalnya. Falyanzur,
maka berikan porsi perhatianmu secara lebih. Ahadukum man yukhalil, kepada siapa kamu hendak berteman dekat, bersahabat. Perhatikan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatih, la mubaddila li kalimatih, wa huwas sami'ul alim. Dan telah sempurna Al-Quran dengan benar dan adil. Jadi Al-Quran ini sempurna. Kalau ada yang kurang Qurannya atau kitanya? Kalau ada yang kurang, kitanya, bukan Al-Quran. Catat ya teman-teman, Al-Quran itu adil, benar, dan sempurna. Kalau ada yang kurang, maka yang kurang itu adalah diri kita, bukan Al-Quran. Dicatat di kolom komentar, Al-Quran itu benar, adil, sempurna. Kalau ada yang kurang-kurang, maka itu adalah diri kita. Wa huwas sami'ul alim, la mubaddila li kalimatih, la mubaddila li kalimatih, wa huwas sami'ul alim. Tidak ada satupun yang bisa mengganti. Jangankan satu ayat, satu huruf pun Al-Quran bisa ada yang ganti nggak satu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu hurufnya diganti. Harokatnya deh, jangan huruf, harokatnya. Alhamdulillah diganti jadi Alhamdulillahi Rabbil. Kebaca? Ketahuan? Jangankan satu huruf diganti, satu harokat diganti aja, pasti ketahuan. Wa nazzalna, Allah yang nurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kami juga Allah yang pasti akan menjaganya. Maka kalau ada yang mengganti, bahkan bukan huruf, ganti harokat aja, orang pasti mengenal dan mengetahuinya. Karena Al-Quran ini dihafal di dada-dada orang yang beriman. Amma yatasa'alun, diganti jadi amma yatasailin. Ketahuan? Ketahuan. Harokatnya diganti aja ketahuan hadirin. La mubaddila li kalimati, sekalipun tidak ada yang dapat mengubah firman Allah. Artinya sekalipun gak ada yang dapat merubah Al-Quran. Dari dulu yang kita terima adalah Al-Quran, dan Al-Quran selalu sama dari sejak ia diturunkan sampai hari kiamat, sama. Ayat 116, wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, niscaya kebanyakan mereka akan membuatmu keliru dari jalan Allah, membuatmu berpaling dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah pembuat kebohongan. Ayo kita ikut jalan kebaikan. Allah ridho dengan jalan itu, maka kita berupaya untuk meniti jalan itu. Istiqomah hadirin. Amalan apa yang membuat seorang hamba makin dicinta oleh Allah? Amalan itu tidak lain tidak bukan adalah
istiqomah dalam kebaikan. Catat, jadikan status tuh hadirin. Status buat hari Ahad. Amalan apa yang membuat Allah mencintai seorang hamba? Amalan itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Ahabbul a'mala indallahi adwamuha wa in qalla. Sabda Nabi, amal yang paling Allah cintai yang rutin meskipun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau rutin, istiqomah itu yang mahal. Yang istimewa tuh itu hadirin, istiqomahnya. Hanya dibutuhkan kurang lebih 7 sampai 11 hari agar orang itu bisa mengistiqomahkan satu amal salih. Hari pertama ngaji subuh berat atau berat? Hari pertama berat. Hari kedua agak lumayan. Hari ketiga mulai terasa ringan. Keempat lebih ringan. Kelima lebih ringan. Ketujuh mulai agak terbiasa. Ke-11, ke-22, ke-33, hari ke-44 sampai 1 tahun berlalu, kerasa semakin Allah tolong, semakin Allah ringankan, semakin Allah permudah. Makanya tetap kita melibatkan Allah dalam segala hal. Libatin Allah, ajak terus diri kita ini untuk memohon, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah supaya istiqomah. Ya Allah, tolong kami supaya istiqomah. Ya Allah, mumpung sehat, pakai kesehatan. Mudah-mudahan kami memakai kesehatan kami dalam istiqomah. Nanti ada waktunya nggak kita sakit? Ada waktunya tubuh ini udah nggak bisa diajak jalan lagi. Ada waktunya mata ini nggak semudah muda dulu waktu kita melihat. Ada. Rambut memutih, janggut memutih juga. Ada. Satu persatu rambut yang hitam legam, penanda masih muda, berubah menjadi putih sebab karena kita semakin senja. Mau pulang nih jemaah. Sebentar lagi mau pulang. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah dialah Rabb yang lebih mengetahui siapa yang keliru dari jalannya, dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Allah tahu siapa yang keliru, siapa yang dapat petunjuk. Tapi kita tahu nggak? Tidak. Maka tugas kita untuk terus istiqamah beramal saleh supaya petunjuk tetap dijaga, terawat dengan baik. Hidayah perlu dirawat. Gimana cara ketika muncul pertanyaan tadi hadirin, apakah hidayah perlu dirawat? Jawabannya perlu. Gimana cara merawat hidayah? 1, doa, mohon pertolongan kepada Allah. 2, paksakan. 3, sahabat yang baik harus dicari. 4, istiqomah. Doa, paksakan, cari teman terbaik, istiqomah. DPCI. Doa, paksakan, C-nya cari teman yang baik, istiqomah. DPCI. Doa, paksakan, cari teman terbaik, istiqomah. DPCI, istiqomah. Itulah cara merawat iman. Iman tuh dirawat, nggak main sembarang. Udahlah, oh saya beriman kok, udahlah, nggak akan pernah mengganggu iman saya. Enggak, iman tuh dirawat, iman tuh dijaga, iman tuh dilihat.
Kadar keimanan tuh dilihat, dijaga, dirawat benar-benar. Pohon yang terawat sama pohon yang dibiarkan ala kadarnya, hasilnya beda atau sama? Beda. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah kalian mengira, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang punya ilmunya, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak memiliki ilmu, sama atau beda? Beda. Satu pohon yang dirawat dengan baik sama satu pohon yang tidak dirawat dengan baik, sama atau beda? Beda. Hasil buahnya, tumbuh kokoh batangnya, jumlah banyak cabangnya, jumlah daun dengan rimbunnya, bunga lalu buahnya, yang dipupuk sama yang dibiarin begitu aja, terserahlah mau hidup-hidup. Kalau emang pohonnya mati ya wis takdir. Gak bisa dengan dikit-dikit kok bilang takdir loh. Orang dianya sengaja membiarkan pohon itu mati. Maka kalau mati kok yang disalahkan? Takdir. Padahal dia masih bisa untuk ikhtiar menjaga, merawat, memberi pupuk terbaik untuk tanaman tersebut. Kok bisa-bisanya yang dikit-dikit disalahkan adalah takdir. Kita bisa merawat gak iman kita? Gimana caranya? Doa, paksakan, cari teman terbaik, istiqomah, cari teman yang salih, yang terbaik. DPCI, doa, paksakan, cari teman ikhlas, yang baik, yang salih, salihah, istiqomah. Itu cara kita merawat. Maka kita nggak bilang, kenapa kok meninggalkan sholat? Takdir. Kenapa kok dekat sekali sama perbuatan yang gak Allah suka? Takdir. Kenapa belum mau taat? Takdir. Gak bisa hadirin, gak bisa dengan gampangnya kita berucap demikian. Tuh gak bisa. Ikhtiar dulu hadirin. Pohon dirawat sama pohon yang dibiarkan beda hasilnya. Yang dirawat akarnya menghujam, yang dirawat batangnya kokoh, daunnya rimbun, berbunga, berbuah. Dari mana analogi ini diambil? Quran surah Ibrahim ayat 23. Coba dibuka. Ibrahim ayat 23. Coba dibuka. Surah 14 Ibrahim ayat 23. Ayat 24, mohon maaf. Surah Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Coba dibaca ayat 24, artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat terawat, kata-kata yang terjaga dalam ucapannya, seperti pohon yang baik. Akarnya gimana? Kuat, menghujam dalam tanah. Cabangnya menjulang ke langit dengan kokohnya. Tu'ti ukulaha, ayat 25. Pohon yang kuat akarnya menghujam dalam itu menghasilkan buah. Setiap kapan? Setiap waktu, dengan izin
Allah. Jadi kalau pohon dirawat, itu nanti bisa berbuah manis setiap waktu. Bukan setahun 2 kali, bukan. Karena dirawat setiap hari, dampaknya ke diri ini setiap hari berdampak. Yang ini dibiarin, rusak, lama-lama mati. Dia menghasilkan buah setiap waktu biidzni rabbiha, dengan seizin Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Seperti itulah Allah memberi perumpamaan agar manusia mau berpikir, mau ingat, mau mengingat-ingat. Dirawat, iman itu dirawat, iman itu dijaga, dipupuk. Kalau mampunya setiap hari, lakukan setiap hari. Semua amal itu akan sangat berdampak jika rutin harian dia lakukan, walaupun kecil. Qalla, walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun belum banyak. Maka sedekah terbaik, sedekah yang rutin setiap hari. Baca Quran terbaik adalah membacanya setiap hari. Postingan terbaik adalah postingan kebaikan yang kita rutinkan setiap hari. Sambil posting, niatkan, ya Allah jadikan ini jariah. Ngaji, makanya supaya hati ini hidup, ngajilah seperti ini, majelis ilmu setiap hari. Tiap hari baca Quran, tiap hari sholat subuh, tiap hari sholat 5 waktu terjaga dan sunnahnya dihidupkan, tiap hari sedekah, tiap hari majelis ilmu, tiap hari berzikir lisannya kepada Allah, tiap hari berucap dengan kata-kata yang baik, posting pun postingan yang baik, setiap hari tersenyum, tiap hari dilatih. Itu mupuk iman, mupuk, tumbuh subur. Gak apa-apa kita lama tumbuhnya, yang penting akarnya kuat. Pohon bambu 5 tahun pertama dia sibuk memperdalam akar, tidak tumbuh dalam 5 tahun pertama. Untuk jelang tahun ke-5 mau ke-6, 6 bulan dia tumbuh dengan cepatnya. Dalam jangka waktu 6 bulan bambu cepat bisa tumbuh tinggi. Itu bambu, jemaah. Tapi 5 tahun gak kelihatan, senyap di bawahnya. Dia membangun sistem akarnya. Gak apa-apa kita masih begini-begini aja ya hidupmu, gak apa-apa. Ada teman yang bilang gitu, masih begini-begini aja, gak apa-apa. Yang penting hatinya dijaga, tutur katanya dijaga, sopan santunnya kita tata, perbaiki. Ayo. Terakhir, Al-Quran surah Al-An'am ayat 18. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi makan yang halal. Kalau mau hidup kita baik, hidup kita berkah, mulai perhatikan makanan. Makan yang halal, yang baik, yang bagus. Maka makanlah dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada Allah. Ayo jemaah, kita rawat iman, pupuk hati kita. Yang butuh nutrisi bukan cuma fisik, tapi yang butuh nutrisi juga diantaranya adalah hati. Hati kita perlu nutrisi, sebagaimana badan kita perlu gizi. Gizi bagi badan, makanan sehat, makanan yang baik.
Nutrisi bagi hati adalah ilmu. Ilmu tempatnya di hati, maka harus bersih tempatnya supaya ilmunya mau masuk. Ilmu tempatnya, tulis ya teman-teman di kolom komentar, ilmu tempatnya di hati. Maka supaya ilmu ini mudah masuk ke hati, bersihkan wadahnya, yakni hatinya, supaya ilmunya mudah masuk. Gimana cara bersihkan wadahnya? Hindari apa tadi? 5. Hindari gengsi. Hindari dosa. Hindari enggan taat. Hindari bohong. Satu lagi, hindari keraguan-raguan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Nabi, kerjakan yang kamu yakini, tinggalkan yang meragukan. Insya Allah pelan-pelan hidup kita akan diberkahi Allah dan semakin diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah izinkan besok kita lanjut satu halaman berikutnya di ayat 119 Al-An'am sampai 123 insya Allah. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan membersami kajian di pagi ini. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Yuk mari sama-sama kita belajar lebih dalam untuk mendapatkan konten-konten ilmu, potongan video pendek, kapan info live streaming kajian. Agar tidak tertinggal, sahabat bisa nyalakan notifikasi, lalu ada tombol loncengnya dinyalakan, semua pemberitahuan reel, story ataupun yang lain dinyalakan. Ada pojok kanan atas ada gambar lonceng, ketik loncengnya, nyalakan semua pemberitahuan supaya nanti teman-teman gak ketinggalan kalau info kami sedang live ataupun info yang lainnya. Juga bagi sahabat kalau ada yang mau mendapatkan konten untuk mudah disebarluaskan, sahabat bisa bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, buka di www.uir.co.id. Buka aja uir.co.id atau sahabat bisa untuk mengakses 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk terus bisa jadi hamba terbaik menurut Allah yang istiqomah sampai kelak nanti kita berpulang husnul khatimah. Siap berpulang? Insya Allah siap. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau nanya hadirin? Ada yang mau nanya? Cek. Ada yang mau nanya? Baik, kalau nggak ada, mari jemaah. Selamat beraktivitas ya hadirin, hari Sabtu, semangat. Barakallah. Ada ibu. Ada